but wait a minute while I make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Chandra SMMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisha Nuraini dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411016. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas manajemen piutang. Definisi manajemen piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang, karena terjadinya transaksi di masa lalu. Piutang juga dapat diartikan sebagai tagihan kepada perorangan atau badan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan dan barulah kemudian pada hari jatuhnya terjadi aliran kas masuk atau cash inflow yang berasal dari pengumpulan piutang itu. Selanjutnya adalah bagian-bagian piutang. Secara umum, piutang diklasifikasikan sebagai berikut. Piutang usaha. Transaksi yang paling umum menciptakan piutang adalah penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Piutang dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek seperti 30 atau 60 hari. B. Wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. C. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka aktiva ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan dengan judul investasi. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Selanjutnya, 4 faktor yang mempengaruhi piutang. Menurut Rianto 2001, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang adalah volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang.
2. Syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggannya. Semakin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing langganan, maka semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Selanjutnya yaitu nomor 4. Kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam mengumpulkan piutang secara aktif maupun pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini secara aktif maupun pengeluaran yang lebih besar untuk membiayai kegiatan pengumpulan piutang tersebut dibandingkan perusahaan yang menjalankan secara pasif. 5. Kebiasaan membayar dari para pelanggan. Ada sebagian pelanggan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon. Dan ada sebagian pelanggan yang tidak menggunakan kesempatan ini. Perbedaan cara pembayaran ini bergantung kepada cara penilaian mereka terhadap dana yang lebih menguntungkan antara kedua alternatif itu. Selanjutnya adalah manfaat manajemen piutang. 1. Meningkatkan profit. Melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan pengelolaan dan pengorganisasiannya dengan baik. Piutang yang tertagih pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. 2. Mengurangi risiko kecurangan. Salah satu sumber risiko kecurangan berasal dari tidak dilunasinya semua tagihan piutang. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya pihak perusahaan dalam memilih pelanggan, yang mana dalam hal ini pelanggan ternyata tidak mampu membayar tagihan. Tapi dengan adanya manajemen piutang yang baik, maka Anda bisa menekan risiko kecurangan yang terjadi di dalam penjualan. 3. Membantu menghadapi persaingan bisnis. Manfaat lainnya dari pengelolaan piutang masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yang mana penjualan yang dilakukan secara kredit adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan laba. Selanjutnya adalah penilaian risiko kredit dan penyaringan para langganan. Risiko kredit adalah risiko yang mengalami tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para pelanggan, maka perusahaan perlu mengadakan evaluasi risiko kredit dari para pelanggannya.
Adapun langkah-langkah yang perlu untuk penyaringan para pelanggan dalam rangka usaha preventif untuk memperkecil risiko tertunda atau tidak terkumpulnya piutang yang tidak diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Pertama-tama, dalam hubungan ini haruslah ditentukan lebih dahulu batas risiko yang ditanggung jawab oleh perusahaan yang akan disediakan sebagai cadangan piutang. 2. Penyelidikan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. 3. Mengadakan klasifikasi dari para pelanggan berdasarkan risiko pembayarannya. 4. Mengadakan seleksi dari para pelanggan, yaitu kredit hanya diberikan kepada pelanggan yang berada pada golongan yang kurang dari batas risiko. Sekian, terima kasih pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.